Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18, Rombel Ilmu Hukum 14 yang beranggotakan saya Wahyu Sinta Dewi Pramudita dan teman saya. Tiara Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan tentang pengelolaan sarana prasarana rusunawa di wilayah Begalon 1 Solo. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Tiara. Latar belakang Latar belakang kami mengambil penelitian ini, pertama, Rusunawa adalah yang seperti kita tahu bangunan bertingkat di dalam suatu lingkungan tempat hunian yang pembangunannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Rusunawa sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988. Terkait pembangunan dan tata cara pemilikan rusun, Rusunawa memiliki fungsi untuk tempat hunian yang kepemilikannya dengan membayar sewa tiap bulan kepada pengelolanya. Rusunawa sebenarnya dibangun untuk mengurangi permasalahan daerah kumuh baik di daerah perkotaan maupun di daerah-daerah pedalaman lainnya. Namun di dalam praktiknya masih banyak ditemukan kekumuhan yang terjadi di Rusunawa-Rusunawa. Hal itu disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah serta ketidakcakapan dari dari pengelola dalam memperhatikan rusunawa tersebut, seperti tidak terpenuhinya sarana prasarana pada rusunawa dan kurangnya perhatian dari para penyewa untuk menjaga kebersihan dari rusunawa setempat. Rumusan masalah yang kami ambil pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan pengelola sarana prasarana Rusunawa Begalon 1 Solo, mengapa bisa terjadi kekumuhan. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak penyewa dalam pengelolaan prasarana Rusunawa Begalon 1 Solo. Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian kami ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana Rusunawa Begalon 1 Solo dan untuk meninjau tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak penyewa dalam pengelolaan sarana prasarana Rusunawa Begalon 1 Solo. Manfaat dari penelitian yang kami buat ialah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan khususnya terhadap pemerintah dapat lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan rusunawa atas dasar kepentingan dan hak kepada penyewanya. Yang kedua, penelitian ini diharapkan bagi masyarakat untuk mampu lebih memberikan kontribusi kepada lingkungan setempat yang mereka tinggali, serta pemerintah diharapkan mampu lebih memperhatikan keadaan di rusunawa tersebut. Metode penelitian yang kami ambil menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian kami terdiri dari dua sumber data. Yang pertama, sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan kepada para pihak yang terkait ke dalam pengelolaan Rusunawa Begalon 1 Solo. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang konkret. Dan data sekunder ini diperoleh dari sumber kedua yang merupakan sumber pelengkap yang mencakup dokumen-dokumen resmi maupun buku-buku dari hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai studi komprehensif terhadap pengelolaan Rusunawa. Lokasi penelitian yang kami ambil yaitu lokasi di dalam Rusunawa Begalon 1 yang terdapat di Solo, Kota Surakarta di Jawa Tengah. Dan kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Wahyu Sinta. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian dari Rusunawa itu sendiri. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Rusunawa itu merupakan suatu bangunan gedung bertingkat yang mana dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi atas bagian-bagian distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun secara vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama benda bersama dan tanah bersama. Selanjutnya, landasan hukum terhadap pemenuhan kebutuhan mengenai pemukiman. Yang pertama yaitu pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Jadi untuk menjamin setiap orang untuk mendapatkan hak hidup secara sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, landasan hukum yang kedua yaitu tentang Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa peraturan tersebut mengatur mengenai ruang lingkup pengelolaan dalam rusunawa, persyaratan untuk jadi calon penghuni, hak dan kewajiban para penghuni, serta pemanfaatan dari rusunawa itu sendiri. Apa sih tujuan dibangunnya rumah susun ini? Tujuannya adalah tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi agar semua masyarakat di lapisan masyarakat itu dapat memiliki tempat hunian yang layak. Selain itu, tujuan lain adalah untuk mengoptimalkan upaya pemerintah dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Selain itu juga untuk menyediakan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat. Pemecahan masalah. Yang pertama, laporan akhir terhadap pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana Rusunawa Begalon 1 Solo. Yang kedua, untuk melaporkan laporan kemajuan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana Rusunawa Begalon 1 Solo yang layak. Yang terakhir yaitu buku pedoman yang akan dipublikasikan tentang pemenuhan pengelolaan sarana prasarana yang layak di Rusunawa Begalon 1 Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.